Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini, Dokter Sawit akan tetap menjawab pertanyaan Bapak Ibu petani sekalian. Meskipun Dokter Sawit ini kalau yang menyangkut umum tentang pertanian juga bisa dilihat. Jadi masih dalam rangka mengendalikan hama dan penyakit. Ini pertanyaannya, Pak, bagaimana saya mengendalikan hama dan penyakit pada pembibitan kelapa sawit? Itu kan hamanya berbeda dan ada penyakitnya. Apakah penggunaan insektisida dan fungisidanya bisa dicampur supaya sekaligus saja tidak dua kali kerja katanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dalam konteks campur menyampur pestisida itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama sebetulnya harus kita lihat tujuan dari pencampuran itu sendiri. Jadi kan ini seperti juga pestisida ini juga seperti juga pupuk. Kalau pupuk kan ada pupuk tunggal dan pupuk majemuk, kan begitu. Tapi ada juga pupuk campuran, pupuk yang tunggal dicampur kan gitu. Ini sama. Jadi kalau di pestisida itu yang bahan aktifnya dua yang sudah diformulasi oleh formulator itu namanya ready mix, sudah disiapkan, sudah diteliti, sudah tercampur di dalamnya ada dua atau tiga bahan aktif yang berbeda. Sehingga ready sudah tinggal dilaksanakan untuk pengendalian. Kemudian yang ditanyakan ini sebenarnya adalah tank mix. Jadi di dalam tangki yang dicampurkan bahan aktifnya, formulasi yang dicampurkan bukan bahan aktif. Nah, jadi ini perlu dikaji. Nanti kalau tidak dikaji akan merugikan gitu. Jadi biasanya pemirsa begini, tank mix atau pencampuran atau tadi pestisida itu tujuannya ada beberapa. Yang paling banyak yang seperti ditanyakan ini adalah mencampur tujuannya untuk menghemat tenaga dan menghemat biaya aplikasi sehingga lebih murah karena kalau dua kali dilaksanakan itu menjadi lebih boros ya gitu. Ini sekaligus bisa dikerjakan menjadi lebih murah. Ya, ini contoh kasus tadi. Di pembibitan kelapa sawit itu biasanya ada penyakit bercak daun atau penyakit antraknos di pembibitan. Ini biasanya dikendalikan dengan fungisida. Nah, dengan fungisida. Kemudian juga ada hama kumbang malam yang disebabkan oleh apogonia. Ya, ini harus diperhatikan pencampuran yang sebelum dilakukan ya. Ini saya memberikan kisi-kisinya. Jadi itu tujuan pertama mencampur itu. Tujuan yang kedua adalah ya ini untuk tambahan pengetahuan bahwa untuk memperluas spektrum pengendalian. Ya, jadi kalau untuk herbisida contohnya itu ada gulma berdaun lebar, berdaun sempit. Jadi kalau satu-satu juga kurang efisien. Oleh karena itu perlu dicampur supaya lebih luas spektrumnya. Yang berdaun sempit juga mati, yang berdaun lebar juga bisa mati. Kira-kira begitu. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk meningkatkan keefektifan dari pestisida itu sendiri. Jadi dicampur itu untuk meningkatkan lagi. Campurannya bisa yang berbentuk emulgator, adjuvan, perekat, stiker itu masih bukan bahan aktif ya, tetapi itu juga untuk meningkatkan daya bunuhnya begitu. Nah, kemudian kalau meningkatkan daya bunuh, contoh ini kalau kita mau meracun, menyuntik kelapa sawit tua, jadi kita dengan menggunakan herbi dengan bahan aktifnya bisa dua ditambahkan.
ada yang nyoba paraquat, ada yang ditambahkan trikloprid, ada yang ditambahkan itu yang lain tadi itu tambahannya atau glifosat tadi ya. Nah itu tuh ya. Kemudian ada lagi yang tujuannya mencampur itu adalah untuk mengurangi resistensi hama misalnya. Supaya kalau dicampur itu mode of action-nya, cara kerjanya berbeda sehingga menyebabkan menjadi tidak kebal dari hama itu. Inilah tujuan-tujuan kita mencampur dari pestisida itu tadi. Tetapi dalam mencampur ini harus diperhatikan. Memang ada secara harus dilihat apa yang namanya referensinya. Ada bahan-bahan kimia yang memang tidak boleh dicampur gitu. Itu di pestiside manual itu banyak yang nggak boleh dicampur. Misalnya dicampur dengan yang alkali atau yang pH-nya di atas 7 tambah gitu. Terus kemudian contoh ada yang tambahkan karbosulfan tidak boleh dengan pupuk cair lah kan gitu. Ini harus diteliti dulu, dilihat dulu. Dan yang paling penting harus dicoba dulu. Tadi ini menjawab tadi percobaan tadi penelitian kecil-kecilan saja dicampur yang itu kompatibel enggak secara fisik dan kimianya gitu. Jadi kalau secara kimia itu menimbulkan panas enggak, itu jangan. Kemudian perubahan warnanya atau bagaimana? Dan terjadi perubahan fisiknya. Misalnya jangan kalau sudah menyebabkan mengapung, menggumpal, kemudian itulah membentuk gumpalan dan sebagainya. Jadi itulah harus diperhatikan, dicoba-coba dulu ada penelitiannya. Kalau oke semua itu tidak berubah warna, suhunya tidak naik, kemudian campurannya bagus, homogen, tidak mengapung, tidak menggumpal, tidak apa gitu, itu berarti bisa digunakan sehingga tadi lebih efektif dan efisien. Nah, jadi tolong itu dicoba-coba dulu karena masing-masing juga mempunyai sifat seperti itu. Nah, dan khusus untuk yang tadi di pembibitan tadi tolong diperhatikan aplikasinya. Karena kalau yang apogonia kan aktifnya di maghrib malam hari, makanya nyemprotnya harus pada maghrib sore hari. Ya nanti kalau apanya kan kena sendiri untuk bercak daun maupun antraknosnya. Jadi itu pemirsa, mudah-mudahan campuran tadi dari berbagai kombinasi mudah-mudahan ada yang kompatibel dan bisa membantu kita untuk melakukan pengendalian dan lebih efektif dan efisien. Terima kasih pemirsa, jawaban dari kami mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.